Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka dalam renungan firman Tuhan pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 1 Tawarikh pasal yang ke-27. Kita telah membacanya dan sebentar kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami rindu terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itulah yang menguasai hidup kami. Mampukan untuk kami dapat memahaminya serta menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini dicatat tentang berbagai pejabat yang membantu raja. Tugas dan jabatan mereka adalah komandan yang mengepalai giliran tugas dan libur dari 24.000 orang per kelompok yang melayani raja selama 12 bulan sepanjang tahun. Itu tercatat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kemudian yang bertugas sebagai kepala dari tiap suku-suku Israel, namun tidak termasuk suku Lewi dan suku Benyamin. Ya, itu juga dicatat di dalam pasal yang ke-16 sampai ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Nah, selain itu juga ada yang bertugas sebagai pengawas-pengawas ya, yang tugasnya mengawasi khususnya harta benda Daud ya, antara lain persediaan raja. Itu ayat 25. Yang bertugas untuk mengawasi harta Daud ya. Persediaan raja, terus kemudian para pekerja di ladang, kebun-kebun anggur dan persediaan anggur ya, ayat 27. Selanjutnya ayat 28 ada pohon-pohon zaitun dan ara beserta persediaan minyak ya. Itu ada yang mengawasi khusus. Demikian juga ternak dari kerajaan Daud ya, di dalam ayat 29 sampai 30. Ada orang yang bertugas mengawasi ternak Daud. Sedangkan pada bagian terakhir adalah para penasehat kerajaan Daud. Ya. Nah, jadi raja membutuhkan nasihat-nasihat orang berhikmat dan Daud mempekerjakan khusus para penasehat kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, para pembantu Raja Daud selain membantu kelancaran tugas raja seperti yang dituliskan dalam ayat 1 sampai 15, juga membantu mengatur rakyat. Kemudian memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan maupun ekonomi kerajaan. Ayat 25 sampai 31. Juga memberikan nasihat-nasihat bagi raja untuk mempertimbangkan dan menentukan suatu keputusan penting, baik bersifat kenegaraan, bersifat keagamaan, maupun militer. Semuanya bekerja bersama-sama demi kepentingan kerajaan Israel, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Masing-masing fungsi mereka melakukan bersama-sama untuk kepentingan kerajaan. Untuk itu mereka harus memiliki sikap yang loyal kepada pemimpin mereka, yakni raja. Dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas yang dipercayakan atas mereka semua. Kemakmuran, keamanan, kekuatan, demikian juga ketahanan sebuah negara sangat bergantung kepada peran pemimpin dan para staf yang membantunya tentu saja. Dalam konteks masa kini, kepala negara, bukan kerajaan ya, kepala negara sangat membutuhkan bantuan para menteri. Ya, di bawah pemerintahan pusat ada
provinsi, gubernur. Di bawah gubernur ada pemerintahan kota dan kabupaten yang sering pemimpinnya disebut wali kota atau bupati. Di bawahnya lagi ada kecamatan, di bawahnya lagi ada kelurahan, RW, RT, ya, dalam memimpin dan mengatur bangsa dan negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita mendoakan mereka agar memiliki sikap yang loyal, dedikasi yang tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian juga mereka yang dipercayakan untuk mengelola bangsa dan negara ini bertanggung jawab, ya, serta mengupayakan semua apa yang dikerjakan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendoakan bangsa negara itu juga yang diajarkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan menghormati kepada pemerintah, menghormati kepada Tuhan itu menjadi bagian yang berbeda, tapi sama-sama kita harus kerjakan dan lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur untuk bangsa kita yang memiliki pemimpin yang berusaha untuk melakukan yang terbaik buat bangsanya. Mari kita dukung. Tahun 2024 nanti kita juga akan mengadakan pesta demokrasi rakyat Indonesia untuk pemilihan presiden. Kita terus mendoakan supaya pemimpin yang akan melanjutkan pemimpin yang sekarang, mereka pun menjadi pemimpin yang betul-betul memiliki hati untuk rakyat, ya, bukan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang keadaannya adalah majemuk, ya, berbagai macam suku, berbagai macam agama ada di tengah bangsa kita, sehingga membutuhkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai orang-orang percaya memiliki kewajiban untuk mendoakan para pemimpin kita. Demikian juga kita mendoakan kelak terus berkesinambungan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati setiap umat yang mendengarkan bersama-sama, sehingga setiap kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Juga kami dapat menerapkan apa yang kami dapatkan dari firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.